Hai, kali ini kita berjumpa dalam video saya tentang ramalan tahun 2021 untuk 12 Shio, bagaimana perkembangan mereka di tahun 2021 ini. Nah, mungkin para penonton sekalian yang sedang melihat video saya saat ini, memang saya sudah pernah muncul di video lainnya, kolaborasi dengan Master Ong. Nah, saat ini saya akan membawakan video saya sendiri mengenai ramalan tentang tahun 2021. Di dalam metafisika Cina ini sebenarnya bagi yang mungkin belum mengetahuinya, kita mengenal 12 Shio, yaitu ada Shio tikus, kemudian ada Shio kerbau, kemudian harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Nah, setiap tahunnya itu ada setiap binatang yang berkuasa. Istilahnya sebenarnya mereka berpengaruh yang paling besar terhadap tahun tersebut. Untuk tahun 2021 itu adalah tahun kerbau logam. Mungkin rekan-rekan penonton pernah mendengar bahwa ada yang menyebutkan tahun depan itu sebagai kerbau kayu. Sebenarnya penamaan ini tidaklah salah, cuman hanya mereka mempergunakan satu istilah dalam metafisika Cina yang dinamakan sebagai na'yin, di mana na'yin ini adalah melodi dan merupakan gabungan dari dua unsur, yaitu unsur batang langit dan cabang bumi dari tahun berjalan tersebut, di mana komponen yang dihasilkan akan menghasilkan satu elemen. Dan kebetulan di tahun 2021 itu adalah elemen kayu, sehingga kadang ada yang mengatakan sebagai tahun kerbau kayu. Namun terlepas dari istilah tersebut, saya masih tetap lebih senang mempergunakan istilah kerbau logam. Tanpa panjang lebar, saya akan mulai dengan Shio kerbau. Siapa saja sih yang sebenarnya yang masuk ke dalam Shio kerbau ini? Adalah mereka yang kelahirannya di tahun 1949, tahun 1961, 1973, 1985, 1997, dan tahun 2009. Tahun kerbau ini, di mana kerbau ini muncul, dinamakan sebagai Tai Sui kalau dalam bahasa Chinese-nya, atau dalam bahasa Inggrisnya sebagai Grand Duke of Jupiter. Sometimes mereka mempergunakan istilah tersebut, yang artinya Shio kita itu sebenarnya muncul ke permukaan. Saya mungkin menganalogikan demikian supaya lebih gampang para penonton untuk bisa memahami mengapa pada saat Shio kita muncul itu namanya Tai Sui. Jadi dia bisa diibaratkan sebagai dalam satu perusahaan. Misalnya kita dua orang bekerja di divisi yang sama, kemudian pada saat salah satu dari mereka mendapatkan kenaikan promosi, tentunya teman yang mungkin awalnya dekat jadinya mungkin menjadi musuh, karena kok bukan saya yang harusnya naik. Jadi dalam pengertian Tai Sui di sini, binatang yang tadinya tidak muncul, istilahnya berada di dalam diri kita, kemudian muncul di tahun. Nah, hal tersebut akan menimbulkan gejolak, ya. Sebenarnya sih, kalau boleh saya katakan, di tahun 2021 ini berupa kesempatan untuk perubahan karir bagi mereka yang bershio kerbau. Dan bagi mereka yang masih single, ya ini kesempatan juga untuk bertemu dengan pasangan, ya. Tentunya karena kita sudah muncul di tahun, maka kita juga harus memiliki sifat yang fleksibel, yang bisa mengakomodir perubahan yang terjadi, ya. Perubahan yang terjadi ya bisa macam-macam, ya. Bisa perubahan karir, pekerjaan, ataupun perubahan perpindahan rumah, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat disarankan pada saat kondisi demikian, kita itu disarankan untuk banyak mendengarkan nasihat
dari orang-orang yang mungkin lebih berkompeten ataupun lebih berpengalaman dari diri kita, sehingga kita tidak salah melangkah dan menjadi sasaran konflik yang akan terjadi. Dan saya harapkan juga bagi mereka yang bersio kerbau di tahun ini agar melakukan suatu pekerjaan satu langkah demi satu langkah, istilahnya satu tahapan demi satu tahapan, dan janganlah menjadi buru-buru karena ambisinya. Jadi kita harus mempersiapkan diri lebih baik kita lebih mempersiapkan diri kita sebelum kita mengambil suatu tindakan. Bagaimana dengan investasi? Investasi pada akhirnya akan berjalan baik, tetapi kita harus mempersiapkan segala dokumen dengan baik sehingga kita tidak terlibat dengan konflik yang mungkin tidak perlu nantinya, ya. Kemudian bagaimana dalam karir, ya? Kalau untuk karir, boleh dikatakan pada saat ini kalau bisa bertahan, kita bertahan. Namun dikarenakan dia berupa Tai Sui tahun ini, maka kadang-kadang memang bisa terjadi satu perubahan, ya, adanya kesempatan baru. Namun kalau memang tidak ada kesempatan tersebut, kita berusaha untuk bisa bertahan. Dan kemudian bagaimana dari segi bisnis? Kalau untuk dari segi bisnis untuk tahun ini sebenarnya bagi sio kerbau semuanya akan berjalan lancar. Dan untuk bagi mereka yang single seperti saya katakan tadi, ya punya kesempatan untuk bertemu dengan pasangannya. Bahkan kalau kita juga lagi menjalankan namanya long distance relationship, itu juga hasilnya akan baik. Bagi mereka yang sudah menikah, tentunya mereka akan merasakan kebahagiaan di tahun ini. Dan bagi mereka yang akan menghadapi ujian, ini bagi yang sio kerbau sangat dibutuhkan usaha yang benar-benar tekun supaya bisa maju di level berikutnya. Untuk bulan-bulannya sendiri yang mungkin perlu diperhatikan adalah pada saat bulan Mei, ya, karena pada saat bulan Mei itu bisa kemungkinan konflik ataupun permasalahan itu akan jauh lebih kuat. Dan pada bulan 8 atau bulan Agustus juga diharapkan bagi mereka lebih berhati-hati menjaga kesehatannya. Bulan 10 dan bulan 11 akan menemukan kejutan-kejutan ataupun suatu investasi yang ataupun berupa tawaran investasi yang menarik untuk dikerjakan. Sebenarnya di tahun 2021 ini kita harus juga memperbaiki teknik berkomunikasi kita, karena hal ini akan bisa berpengaruh terhadap reputasi dan gambaran kita di mata orang. Karena Tai Sui tadi itu juga kita harus menjaga kesehatan seperti saya katakan. Di samping itu juga kita harus berhati-hati pada saat mengendarai kendaraan, ya, karena memang ada kecenderungan untuk timbul kecelakaan ataupun cedera. Dan memang untuk yang sio kerbau di tahun ini sebenarnya tidak disarankan untuk banyak bepergian yang terlalu jauh. Jadi secara general sebenarnya boleh dikatakan seperti mungkin bagi pemirsa yang pernah menonton video saya yang berkolaborasi dengan Master Ong, bahwa sio kerbau sebenarnya termasuk dalam ciong, ya, yang sebenarnya boleh saya katakan ciongnya itu karena Tai Sui-nya itu. Berikutnya saya akan berbicara tentang mereka yang bersio harimau. Siapa saja yang termasuk ke dalam sio harimau ini adalah mereka yang lahir di tahun 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010. Yang bersio harimau ini boleh dikatakan tahun ini juga kehidupannya memiliki banyak kesempatan untuk perubahan karir, dan di samping itu mereka akan banyak memperoleh bantuan berupa orang-orang yang baik, ya, dan mereka bisa mendukung, mempromosi ataupun mensponsori
diri kita yang khususnya bersio harimau ya. Di samping itu juga sio harimau ini mereka akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul karena mereka dibantu oleh bintang yang sangat mendukung mereka sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik. Untuk mereka yang bersio harimau sebenarnya dia hampir sama dengan kerbau tadi. Mereka memiliki kesempatan ya, kesempatan untuk bahkan bagi mereka yang mungkin sudah siap untuk melaju ke jenjang pernikahan di tahun ini, sepertinya kesempatannya itu akan jauh semakin kuat dan memang ada namanya keberuntungan pernikahan dan akan adanya selebrasi ataupun pesta pernikahan. Dan sio harimau ini sangat beruntung karena memang diberkahi dengan hubungan interpersonal yang sangat baik yang tentunya akan juga membantu karir daripada mereka yang bersio harimau ini. Orang yang bersio harimau ini juga di tahun 2021 kadang-kadang bisa menghadapi problem di mana pada saat kita hendak submit suatu project ataupun negosiasi terhadap klien, kadang-kadang di menit-menit terakhir itu sebelum kita istilahnya menandatangan kontrak, kadang-kadang ada orang yang bisa mengambilnya dari kita ya. Jadi makanya kita harus melakukan perencanaan yang baik sebelum kita bernegosiasi. Kemudian untuk hal bisnis ataupun karir sebenarnya lebih disarankan kalau terutama untuk karir ya bertahan dengan posisi pekerjaan meskipun nantinya bisa kemungkinan ada perubahan di tahun 2021 ini ya. Kalau untuk bisnis sih semua berjalan lancar, apalagi dibarengi dengan bintang yang sangat mendukungnya untuk kemajuan. Untuk mereka yang sio harimau ini juga sangat disarankan untuk berhati-hati secara keuangan dan pada saat maupun meminjam atau meminjamkan orang harus diatur dengan baik. Apalagi melibatkan transaksi yang jumlahnya banyak ataupun besar untuk menghindari investasi yang beresiko. Nah, bagi mereka yang sudah menikah, mungkin akan ada konflik atau ketegangan dengan pasangannya di tahun ini yang bisa berarti adanya perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian, bulan-bulan yang mungkin perlu diperhatikan bagi mereka yang bersio harimau ini adalah bulan 5 dan 8. Dan bulan 10 dan bulan 11 sama seperti sio kerbau tadi, mereka mungkin akan menghadapi sebuah situasi yang menggembirakan.